Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, kita mulai dengan pembahasan mengenai latar belakang dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Siapa sih Ibunda Khadijah itu? Mungkin ada teteh-teteh di sini yang lebih tahu dari saya kisah dari Ibunda Khadijah dan keluarga Rasulullah. Tapi mari kita bahas pelan-pelan ya dari latar belakang keluarga kita terlebih dahulu. Jadi Ibunda Khadijah itu berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling terpandang di kota Mekah pada saat itu. Gitu ya. Suku Quraisy juga dikenal dengan suku yang biasanya menguasai Ka'bah. Jadi segala pengurusan Ka'bah di masa itu gitu ya, diurusnya sama suku Quraisy. Dan memiliki peran penting gitu ya, suku tersebut dalam pemerintahan, perdagangan gitu, terus sistem agama, pokoknya semua aspek kehidupan di kota Mekah pada saat itu yang ngurusnya dan yang mengatur semua itu adalah suku Quraisy. Tuh. Dan mereka dikenal sebagai kaum yang memiliki pengaruh besar di Jazirah Arab. Terutama nih, yang paling utama dari suku Quraisy, kenapa mereka bisa se-powerful itu adalah karena mereka sangat menguasai perdagangan. Yang namanya menguasai perdagangan pasti banyak uang. Yang namanya orang banyak uang pasti bisa mengatur dan mengontrol segala hal. Itu adalah watak dari kaum Quraisy atau suku Quraisy. Salah satunya keturunan dari suku Quraisy ini ada yang namanya keluarga Khuwailid nanti. Nah, keturunan Khuwailid itu nanti melahirkan Khadijah. Jadi Khadijah merupakan keturunan dari suku Quraisy, suku yang se-powerful itu di Jazirah Arab pada masa itu. Yang kedua, Khadijah merupakan anak dari Khuwailid bin Asad. Khuwailid itu siapa? Ya, Khuwailid itu adalah salah satu orang Quraisy yang punya powerful yang tadi dijelaskan gitu ya. Ayah Khadijah yang bernama Khuwailid ini, ia adalah seorang pemuka terkenal berasal dari Bani Asad. Nanti kan di Jazirah Arab ada ya suku-suku. Kalau misalkan kita belajar Sirah Nabawiyah, di Jazirah Arab tuh banyak sukunya. Ada suku Asa, ada suku Tamim, nanti ada suku apapun itu banyak sekali. Salah satunya yang paling berpengaruh itu dari Bani Asad. Salah satunya adalah Khuwailid. Dan Khuwailid ini bapaknya dari Ibunda Khadijah adalah pengusaha sukses, juga pengusaha sukses yang memiliki banyak kekayaan. Selain memiliki banyak kekayaan, Khuwailid juga memiliki banyak kedudukan yang sangat dihormati dan dikagumi di Jazirah Arab pada saat itu. Selain dari kehormatannya akan hal itu, beliau memonopoli pasar, artinya seluruh perdagangan, sistem perdagangan di pasar di Jazirah Arab itu dikuasai oleh Khuwailid salah satunya. Kayak gitu. Jadi tahu kan Khadijah itu memiliki kemampuan dagang dari siapa? Dari ayahnya sendiri yaitu Khuwailid bin Asad. Yang ketiga, Khadijah itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang sangat luar biasa. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Siapa itu Fatimah binti Zaidah? Fatimah binti Zaidah adalah berasal dari keluarga yang terhormat sama kayak bapaknya Khuwailid. Khuwailid berasal dari keluarga terpandang, Fatimah juga berasal dari keluarga yang terpandang. Ya, ketika kedua orang yang dipersatukan dalam pernikahan yang sama-sama berasal dari keluarga terpandang, ya itulah dia gitu ya. Keluarganya sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Fatimah memiliki sifat yang lemah lembut, kemudian Fatimah itu tipe-tipe istri yang taat, yang ya udahlah ikut gimana suami. Nah, itu adalah tipe-tipe Fatimah binti Zaidah. Jadi karena Khuwailidnya sudah sepowerful itu gitu ya, memonopoli pasar, dihormati banyak orang, dipasangin sama Allah dengan Fatimah binti Zaidah yang sifatnya keibuan, lembut gitu ya. Kalau ngomong juga ya seperlunya, tapi tenang gitu ya, nggak rusuh dan lain sebagainya. Itu adalah sifat dari Fatimah binti Zaidan. Itu adalah ibu bapaknya. Kita udah kenal sukunya dari mana, kita udah kenal bapak sama ibunya.
sekarang gimana kondisi keluarga, dalamnya internal keluarga dari Khuwailid dan Fatimah ini. Keluarganya tentu saja teman-teman kaya raya dan dihormati. Mungkin kalau misalnya sekarang seperti kita lihat anak pejabat, ya, anak pejabat yang baik, terus yang terpandang, yang kaya raya. Nah, kenapa bisa dihormati? Ya, selain dari mereka kaya raya, mereka itu juga dermawan. Jadi Khuwailid ini bukan orang kaya yang sombong gitu ya, orang kaya yang flexing punya harta banyak, enggak. Rumah mereka di Jazirah Arab memang sangat besar, besar banget. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa kilometer jauhnya, itu atapnya aja udah kelihatan. Tapi yang menjadi ciri khas dari keluarga ini, yang menjadi ciri khas dari keluarganya Ibunda Khadijah adalah karena rumahnya besar, mereka memiliki ciri khas, salah satunya adalah memiliki atap berwarna hijau. Kenapa memiliki atap yang berwarna hijau? Apakah orang-orang di Jazirah Arab pada saat itu terbiasa dengan atap berwarna hijau? Enggak. Itu sebagai tanda bagi siapa saja orang miskin yang membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, kelaparan, terus lagi sakit, butuh kesehatan, dan kebutuhan yang lainnya, datanglah ke rumah yang atapnya hijau. Ngeri nggak? Ngeri banget loh. Kalau misalkan kita, misalkan butuh uang, butuh buat makan, butuh buat kesehatan anak, dan lain sebagainya, kita nggak usah susah-susah cari. Dan semua masyarakat di Jazirah Arab pada saat itu tahu kalau misalkan butuh sesuatu, datanglah ke rumah yang besar yang beratapkan hijau. Semua orang akan dilayani sebaik mungkin, dan karena kekayaannya mungkin berkah ya dari sana, akhirnya ya udah gitu ya, makin kaya makin luas kekayaannya karena sering ngebantuin orang pada masa itu yang pertama adalah keluarganya sangat dermawan. Yang kedua, keluarganya juga karena pintar, berpendidikan, berasal dari keluarga yang sangat terhormat, mereka berpikir menyembah berhala itu tidak ada gunanya. Sehingga Allah lindungi keluarga Khadijah binti Khuwailid ini tidak pernah menyembah berhala sedikit pun atau sekalipun ya. Ayahnya tidak pernah menyembah berhala, ibunya tidak pernah menyembah berhala, dan begitu pun dengan Khadijah. Sejak kecil sampai dia tumbuh besar nantinya, dia tidak pernah dan tidak ingin menyembah berhala. Mungkin itu karena salah satu kelebihan yang Allah kasih. Ya, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang terpandang, kayak berpikir, ngapain sih minta-minta sesuatu sama patung yang nggak bisa apa-apa. Ya, secara finansialnya ada, pendidikannya terpenuhi gitu ya. Terus ngapain harus minta-minta ke patung ya? Kalau kurang lebih sih kayak gitu kalau bahasa kasarnya. Itu adalah kondisi keluarga dari Khadijah binti Khuwailid. Dan juga dia memiliki pengaruh keluarga terhadap keagamaan. Dia juga sering ngajakin nih budak-budak yang ada di bawahnya, kan pastilah orang kaya tuh punya banyak pembantu gitu ya. Kalau zaman sekarang ada satpamnya, ada yang ngurusin rumah tangganya gitu ya, domestiknya, masaknya dan sebagainya. Nah, karena banyak budak di rumahnya, Khadijah atau keluarga Khuwailid ini juga ikut kayak semacam berdakwah sebelum waktunya gitu ya, sebelum ada Nabi. Ngapain sih kamu harus nyembah-nyembah berhala gitu ya, kan kebutuhan kamu udah terpenuhi gitu. Ya udah, kita kalau mau berdoa berdoa aja, tapi bisa nggak sih mintanya nggak sama patung kayak gitu. Jadi pengaruh keluarganya juga terhadap keagamaan sangat luar biasa hebat. Itu adalah latar belakang dari keluarga Ibunda Khadijah. Nah, secara garis besar ini dirangkum dalam satu paragraf ini. Khadijah berasal dari keluarga yang kaya, berpengaruh dan dihormati di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah pada saat itu. Ayahnya Khuwailid, seorang pemuka Quraisy yang sukunya sangat luar biasa dihormati, kemudian memonopoli pasar dan lain sebagainya. Ibunya Fatimah berasal dari keluarga yang sangat terpandang, terjaga keilmuannya, terjaga kesuciannya gitu ya. Dan karena keluarganya memiliki kekayaan, memiliki reputasi, kemudian pendidikannya juga terjaga, akhirnya menghasilkan anak-anak yang juga cerdas, mandiri, dan nantinya akhlaknya baik juga. Itu adalah latar belakang keluarga. Kenapa ini harus disampaikan, Teh? Ya karena bagi orang tua, khususnya kita, gimana sih kita pengen punya anak yang kayak Khadijah, misalnya kayak gitu. Ya contohlah ini gitu ya, orang tuanya seperti apa. Jadilah sebagaimana Khuwailid dan Fatimah pasangannya. Kalau misalkan pengen punya anak yang seperti Khadijah, kayak gitu. Salah satu spilan dari sirah yang bisa diterapkan bagi orang tua zaman sekarang. Lalu kita lanjutkan,
Setelah kita kenal keluarganya Khadijah siapa, kita langsung lanjut ke siapa itu Khadijah. Karena keluarganya sudah sebegitu hebat, bagaimana dengan diri Khadijah itu sendiri? Nah, salah satu atau salah banyak dari karakteristik yang dimiliki oleh Khadijah di fase single lah. Jadi kenapa Teh ada yang nanya Teh kalau single boleh ikutan webinar ini nggak ya? Boleh saja karena saya membahas dari awal sampai akhir ya. Kita bahas dari fase single lilahnya di sekitar usia 15 sampai 19 tahun. Sifat yang dimiliki oleh Khadijah apa aja? Yang pertama, dia sangat senang belajar, terutama ilmu perniagaan. Ya, kenapa Khadijah semangat banget dalam ilmu perniagaan? Ya karena ayahnya nggak jauh beda ya, dagang, memonopoli pasar ya, sehingga kayak nularin gitu ke anaknya, ke Khadijah. Sangat senang belajar. Di mana Khadijah belajar? Nah, karena beliau adalah anak orang kaya, anak keluarga terpandang, dan dilindungi oleh ayahnya, sehingga semua kebutuhan keilmuan yang diinginkan oleh Khadijah itu difasilitasi oleh ayahnya. Kamu nggak usah ke luar untuk mencari ilmu, biar ayah yang menyediakan. Kamu butuh apa? Kamu mau belajar apa? Ayah datangkan gurunya ke rumah. Jadi Bunda Khadijah kenapa sering diam di rumah gitu ya, nggak pernah keluar rumah atau bahkan jarang? Ya karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi oleh ayahnya. Kenapa harus kayak gitu? Emang nggak boleh ya keluar ya boleh boleh aja. Tapi karena Khuwailid ini menjaga putrinya, akhirnya putrinya difasilitasi dengan guru-guru yang hebat yang datang ke rumahnya. Yang selanjutnya, Khadijah itu lebih sering berada di dalam rumah karena semua fasilitas ya tadi ya disediakan oleh ayahnya. Beliau juga adalah orang yang tegas dan bijaksana. Jadi kalau misalkan kita nanti gimana karakter Ibunda Khadijah, Ibunda Khadijah itu tegas. Kalau dibayangin sekarang tuh kayak independent woman zaman dulu lah. Tapi yang taat sama suami. Beliau itu tegas, tapi bukan keras ya, tegas. Punya prinsip dalam hidupnya, tapi bijaksana juga. Di sisi ketegasan yang dia miliki, tapi ada sisi bijaksananya juga dari Ibunda Khadijah. Beliau orang yang senang berdiskusi. Karena senang belajar, dia tuh senang berdiskusi dengan teman belajarnya. Kalau misalkan punya teman datang ke rumahnya belajar bareng, dia sering tukar catatan, kemudian membahas satu hal yang dia nggak mengerti gitu ya. Itu adalah salah satu hal-hal yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Kemudian juga dari usia 15 tahun, karena ayahnya juga pedagang, kemudian melihat kondisi orang tuanya juga berdagang, akhirnya beliau mulai membangun bisnisnya di usia 15 tahun. Sejak 15 tahun, Ibunda Khadijah udah mulai belajar bisnis, bisnis kecil-kecilan di usia itu. Jadi kalau misalkan mau punya anak yang pengen dididiknya kayak Khadijah, coba deh ajarin perniagaan sedini mungkin gitu, atau ajarin pas kitanya lagi bisnis di rumah, ajakin juga anak buat terjun ke bisnis yang kita lakukan. Jadi kenapa Khadijah nantinya kaya raya? Ya karena pelajaran yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan sehari-harinya aja dari usia 15 sampai 19 tahun adalah bisnis di usia segitu. Lalu dia mempunyai empati tinggi, bahkan orang-orang miskin yang datang ke rumahnya, yang butuh uang, yang butuh kesehatan gitu ya, yang mau nikah nggak bisa bayar, yang pengen rumah nggak bisa bangun, itu sama Khadijah dibantuin. Kayak anak kecil yang ngelihat gitu orang-orang miskin yang datang ke rumahnya, ngelihat dibantuin sama ayah ibunya gitu. Itu yang menimbulkan empati Khadijahnya tinggi. Yang selanjutnya dermawan karena mengikuti jejak ayah dan ibunya tadi dan juga berwibawa. Kebayang nggak ada perempuan yang berwibawa sewibawa apa ya karena udah mah datang dari keluarga terhormat yang butuh bantuan dibantuin, keilmuannya tinggi luar biasa ya kenapa nggak dihormati gitu ya dan berwibawa sekali. Ini adalah sosok dari Ibunda Khadijah. Tujuan dari webinar ini adalah salah satunya mendeskripsikan diri kita masuk ke istri yang mana. Nah, sekarang baru sampai saat ini sudah merasa mirip Khadijah atau belum? Silahkan. Jadi kalau misalkan ada teh yang mirip dengan Khadijah, oh aku kayaknya mirip Khadijah. Jadi nanti pelajaran keluarganya atau rumah tangganya bisa diaplikasiin kalau mirip sama Khadijah. Kalau nggak mirip sama Khadijah, aduh aku minder deh gitu ya ngelihat Khadijah sebegini bagusnya atau sebegini luar biasanya. Mungkin nanti ada kisah-kisah istri lain. Jadi makanya ikuti setiap episodenya biar kita tahu kita teh masuk ke istri yang mana gitu ya. Mangga ini yang seperti Khadijah yang senang bisnis, yang senang jualan. Ya tuh aku bisnisnya masih kecil belum sebesar Khadijah yang nggak apa-apa.
pokoknya yang passionnya ke bisnis gitu ya, ke independent woman, dia punya karakter yang tegas, terus dia juga punya sifat yang dermawan, ngelihat orang-orang miskin tuh empatinya tinggi banget, pengen bantuin. Nah itu mungkin salah satu rasnya Ibunda Khadijah. Mangga silahkan di fase singgelilah usia 15 sampai 19 tahun. Lalu sebelum menikah dengan Rasulullah, Ibunda Khadijah itu pernah menikah 2 kali. Nah, terkait dengan siapa yang lebih dulu atau apakah itu Atik atau Abu Halah, itu masih terjadi perdebatan. Jadi ada yang bilang Atik dulu nih suami yang pertama, ada juga yang bilang Abu Halah dulu nih suami yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas yang paling banyak diriwayatkan Ibunda Khadijah menikah pertama kali dengan Atik bin Aid al-Maksum. Siapa itu Atik? Atik itu adalah suami pertama dari Ibunda Khadijah. Dia berasal dari suku Quraisy juga, dari bangsa Quraisy juga, khususnya dari suku Bani Mahzum. Bani Mahzum itu suku yang dihormati juga di sana pada saat itu. Menikahnya di usia berapa? Menikahnya dengan Khadijah di usia 20 tahun. Dan dari pernikahan ini memiliki 1 orang anak. Walaupun riwayatnya lemah, tapi banyak yang meriwayatkan dari pernikahan dengan Atik ini memiliki 1 orang anak. Kemudian berpisah ternyata, tapi berpisahnya karena meninggal dunia. Jadi Atik meninggal dunia, akhirnya Ibunda Khadijah menjanda. Kemudian tidak lama dari itu menikah kembali, pernikahan yang kedua dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Beliau itu berasal dari suku Quraisy juga, ya Quraisy mendominasi Jazirah Arab, berasal dari Bani Tamim. Nah, menikah dengan Khadijah di usia sekitar 25 tahun. Jadi kurang lebih berumah tangga dengan Atik sekitar 4 tahunan. Selebihnya Atiknya meninggal dunia, kemudian fase janda beberapa saat, dan akhirnya menikah dengan Abu Halah di usianya yang 25 tahun. Dari pernikahannya yang kedua, diriwayatkan memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Hindun dan Halah. Dan berpisah karena meninggal dunia juga. Jadi nggak ada ceritanya tuh Ibunda Khadijah meninggal karena berpisah atau bercerai karena perselingkuhan atau apapun itu. Diriwayatkan dari kedua pernikahan ini karena berpisah meninggal dunia, tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan keluarganya itu tidak baik-baik saja. Jadi setiap Ibunda Khadijah menikah dengan Atik, dengan Abu Halah, rumah tangga itu adem ayem gitu ya, nyaman dan nggak terdengar apa isu-isu buruk tentang keluarga mereka, kecuali ya kabar duka dari suaminya yang meninggal dunia. Nah, selama menikah ini, apakah Ibu Khadijah masih buat bisnis teh? Kan buat bisnisnya dari pas dia pas singlillah ya. Apakah bisnisnya masih tetap jalan? Masih. Jadi pas pernikahan yang pertama di zamannya Atik, terus di zamannya Abu Halah, ini Bunda Khadijah masih buat bisnis, tapi ya dari rumah aja. Gimana cara menjalankan bisnis dari rumahnya? Kalau misalkan sekarang kita kenal dengan sistem affiliate, kita kenal dengan sistem reseller. Nah itu udah ada dikenalin sama Ibunda Khadijah dulu. Kalau zaman sekarang sama Ibu Khadijah yang mengatur mau dagang apa, kemudian harganya berapa, tapi yang jual tuh orang lain. Siapa yang jual teh? Yang jual itu biasanya bapak-bapak yang gak punya pekerjaan dari orang-orang miskin, yang tadinya datang cuman mau boleh nggak bantuin aku buat makan, aku nggak punya uang misalnya kayak gitu. Nah sama keluarga Ibunda Khadijah itu dirangkul bapak-bapaknya atau si para ayahnya ini supaya kerja. Kamu mau nggak kerja? Aku punya produknya, tapi kamu yang jualin ke pasar gitu ya, atau kamu ngelancong kayak kemana gitu. Nah itu disediain sama Ibunda Khadijah dan keluarganya. Jadi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Makanya kekayaannya tuh terus ngalir ya karena itu ngajakin orang miskin. Ya udah kamu dagang deh, nanti kamu dapat laba sekian dari hasil dagangan kamu, nanti sisanya buat balik modal lagi gitu ya, dijual lagi. Sistem reseller itu ternyata ada dari zaman dulu, dari zamannya Ibunda Khadijah, sehingga Ibunda Khadijah bisa bisnis dari rumah tanpa keluar gitu ya, tanpa harus dagang sendirian kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu dari pernikahan ini bisnisnya mulai berkembang pesat kayak gitu. Sehingga ketika Abu Halahnya meninggal dunia, beliau menjadi janda yang high quality. Kenapa disebut dengan janda yang high quality? Yang pertama, karena bisnisnya sudah berkembang pesat, hampir 2/3 harta di kota Mekah itu milik Ibunda Khadijah. Lalu beliau juga memiliki posisi yang sangat dihormati oleh kaumnya. Kalau misalnya sekarang kita menganggapnya janda tuh jadi low values-nya gitu ya, nggak ada harganya sama sekali di mata masyarakat. Beda sama jandanya Ibunda Khadijah. Ini justru semakin dihormati pada saat itu.
Yang selanjutnya, status sosial janda tidak menurunkan kehormatannya. Bahkan ketika Ibunda Khadijah menjadi janda, itu banyak lamaran yang datang tapi ditolak. Jadi pengusaha apa, gitu, pengusaha tambang, jadi pengusaha apa datang semuanya ke Ibunda Khadijah. Tapi karena Ibunda Khadijah punya prinsip tadi gitu ya, dan nggak mau, ya akhirnya menolak semua ajakan atau lamaran yang datang kepadanya. Jadi ketika Ibunda Khadijah jadi janda, kayak kabar burung tuh banyak langsung viral gitu ya. Terus orang-orang yang mau menikahi Ibunda Khadijah datang ke rumahnya buat melamarnya. Tapi setiap orang yang datang, sekaya apapun itu, sedihormati apapun itu, tetap ditolak oleh Ibunda Khadijah. Gak ada yang diterima satupun gitu ya. Jadi usianya yang sekitar pada saat ini 30 tahunan, di usia 30 tahunan menjanda gitu ya, nggak nerima satupun lamaran laki-laki. Dan dari 2/3 hartanya yang hampir satu kota Mekah itu, setengahnya, 1/2-nya dari hartanya itu dipergunakan untuk membiayai orang-orang miskin. Ya, meneruskan jejak dari ayahnya gitu ya. Ngasih makan orang-orang miskin, terus ngasih fasilitas bagi orang-orang yang nggak mampu. Itu adalah Ibunda Khadijah waktu fase janda. Ada beberapa riwayat yang dilampirkan di sini. Sebelum dengan Rasulullah, Ibunda Khadijah menikah dengan Atik yang tadi sudah dijelaskan tadi, dan Abdullah bin Umar bin Maksum ya. Lalu Khadijah menikah lagi dengan seseorang bernama Abu Halah An-Nabasi. Tuh, ini beberapa riwayatnya dilampirkan di sini. Lalu kita masuk ke Muhammad Khadijah love story, baru masuk ke kisah cintanya Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah. Gimana prosesnya? Jadi suatu waktu di pagi hari di kota Jazirah Arab, Khadijah itu bermimpi. Mimpinya apa? Khadijah itu melihat matahari yang turun dari langit dan masuk ke dalam rumahnya. Sehingga rumahnya itu memancarkan cahaya yang sangat terang banget. Jadi ketika beliau bangun dari mimpi itu, rasanya seperti benar-benar terjadi gitu ya. Ada matahari turun ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, sehingga rumahnya tuh terang sekali dengan matahari yang turun tersebut. Nah, mimpi ini dianggap sebagai pertanda baik. Kenapa dianggap sebagai pertanda baik? Jadi, Ibunda Khadijah itu karena sering belajar, salah satu partner buat bahasnya itu ada pamannya atau saudaranya gitu ya, yang namanya Warokah bin Nawfal. Warokah bin Nawfal itu adalah seorang ahli keilmuan juga, dan itu Warokah itu seperti seseorang yang sangat taat, dan beliau meyakini bahwa akan adanya nabi yang terakhir. Kayak gitu. Jadi Waraqah itu salah satu orang yang menanti kehadiran Nabi yang terakhir tersebut. Nah, ketika Ibunda Khadijah bermimpi ada matahari yang masuk ke dalam rumahnya, seketika itu Ibunda Khadijah pergi ke Waraqah buat berdiskusi. Ya, karena tadi ya sifat dari Ibunda Khadijah adalah senang berdiskusi akan sesuatu. Jadi datang, gimana nih, aku punya mimpi matahari datang ke rumahku tuh terang benderang banget. Apa ya artinya? Kamu tahu nggak? Dan Waraqah itu bilang, oh itu adalah salah satu tanda kenabian yang akan mendekati dirimu atau datang ke dalam kehidupanmu. Kayak gitu, oh itu tanda kenabian ya, atau aku akan didatangi nabi, atau belum jelas ya, belum jelas nantinya jadi suami atau apa, pokoknya nanti akan dekat dengan sosok nabi yang akan hadir. Kayak gitu. Jadi sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, Ibunda Khadijah juga udah kayak Allah kasih tanda gitu loh, melewati mimpi ini. Jadi Ibunda Khadijah udah tahu, oh mungkin nanti suatu saat nanti aku akan punya hubungan nih atau bertemu nih dengan Nabi yang terakhir tersebut. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, selain dari mimpi itu, Ibunda Khadijah juga punya plan buat bisnisnya, yaitu expand bisnisnya atau meluaskan bisnisnya. Nah, Khadijah pada saat itu membutuhkan seorang yang dapat dipercaya untuk membawa barang dagangannya ke Syam, karena pada saat itu lagi viral banget nih, oh di Syam tuh penjualannya lagi naik loh gitu ya, atau ekspansi bisnis lebih bagus di Syam gitu ya dari kafilah dagang. Akhirnya Ibunda Khadijah butuh seseorang yang bisa dipercaya, yang mau bawa barang dagangannya ke kota Syam pada saat itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya buat meluaskan jangkauan bisnisnya, walaupun Ibunda Khadijah di rumah aja bisnisnya kayak gitu. Nah, bertepatan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad pada saat itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang masyarakat Arab pada saat itu mengenal Nabi Muhammad sebagai gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya. Gimana teh caranya biar Nabi Muhammad dapat gelar ini? Itu ada di Sirah Nabawiyah. Pokoknya dari
kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad kan diasuh sama pamannya. Pamannya karena kondisi ekonominya kurang atau kurang mencukupi, pamannya kan anaknya banyak, tapi kondisi dagangnya itu nggak terlalu baik. Akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu setelah ditinggalkan oleh kakek, belajar berdagang, diajak dagang sama pamannya tersebut. Dari sejak saat itu sampai di usianya kurang lebih yang sekarang 25 tahun, usia Nabi Muhammad, itu karena belajar dagang terus-terusan, semakin ahli dalam perdagangan, kemudian ngambilin barang-barang orang buat didagangin, terus dikembaliin lagi secara jujur, akhirnya dia dipercaya oleh orang-orang kapilah dagang pada saat itu sebagai orang yang dipercaya gitu ya, Al-Amin, dan dapat gelar tersebut. Intinya kayak gitu. Pada saat itu Muhammad sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Yang kedua, Muhammad juga memiliki banyak relasi petinggi kaum Quraisy. Karena pas diasuh sama kakeknya kan seorang petinggi Quraisy juga ya, dihormati, dikenalin sama petinggi-petinggi Quraisy lagi. Ini loh cucuku gitu ya. Ini cucuku yang aku asuh nih, dikenalin sama petinggi ini, dikenalin sama petinggi ini, banyak banget petinggi Quraisy yang dikenalin sama kakeknya sebelum kakeknya meninggal dunia. Yang pada saat itu Nabi Muhammad masih kecil. Nah, ketika Nabi Muhammad udah punya gelar Al-Amin, akhirnya petinggi-petinggi itu semakin percayalah sama Nabi Muhammad ini. Juga sudah handal dalam berdagang ya, jelas sudah dapat gelar, terus sudah di relasinya banyak petinggi Quraisy dan dikenal hampir seluruh kafilah dagang. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang butuh, aku mau nitipin barang dagangan nih, tapi keluar kota gitu, sama siapa ya? Nah, direkomendasiinnya udah sama sama Muhammad aja gitu ya. Pergi ke Muhammad dan titipin barangmu di dia gitu ya, di Muhammad itu. Akhirnya karena posisinya pas banget, Ibunda Khadijah mau expand bisnis, Nabi Muhammad udah dikenal sebagai orang yang demikian, akhirnya Nabi Muhammad ditawari mengenai ekspansi bisnis ini. Mau nggak gitu ya untuk bantuin berdagang ke Syam, barang dagangannya Ibunda Khadijah. Dan Nabi Muhammad pada saat itu menyetujui untuk menerimanya, seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan dagangnya ditemani dengan satu orang budak yang dipercaya oleh Ibunda Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi dalam proses perjalanan dagang itu ditemani oleh salah satu orang budak yang namanya Maisarah. Langsung kita masuk ke fase di mana bisnis trip jalan perdagangan dari kota Mekah ke kota Syam. Selama perjalanan ke Syam, Maisaroh ini memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk laporan ke tuannya atau untuk laporan ke Khadijah. Ada dua hal yang diperhatikan oleh Maisaroh. Yang pertama, kejujuran Nabi Muhammad. Jujur nggak nih orangnya? Gimana cara dia berdagang dan akhlaknya? Apakah dia menghormati aku gitu ya, walaupun aku sebagai budak? Kata Maisaroh kan, walaupun aku sebagai budak, apakah dia menghormati aku sebagai budak yang bantuin gitu ya, beresin barang dagangan dan lain sebagainya, atau gimana akhlaknya? Ternyata ya sangat luar biasa gitu ya, jujur, terus akhlaknya sangat baik. Bahkan di beberapa riwayat dikisahkan, misalnya Ibunda Khadijah nitipin barang satu gitu ya, terus nanti pas pulang dari Syam itu bisa sampai 3 kali lipatnya keuntungan yang didapatkan. Bahkan selain dari keuntungan 3 kali lipatnya yang didapatkan, Nabi Muhammad juga bawa barang dagangan dari Syam. Jadi berarti si keuntungannya itu lebih dari 3 kali gitu ya, karena untungnya ada, tapi ada juga barang yang dibawa dari Syam untuk dijual di Jazirah Arab pada saat itu. Sekeren itu pola dagang dari Rasulullah. Kemudian di suatu waktu di perjalanan, pada saat perjalanan trip itu, nah Maisarah bertemu dengan seorang Buhairah. Buhairah itu seperti seorang pendeta yang taat ya, pendeta yang taat. Terus dari tadi memperhatikan gerak-geriknya Nabi Muhammad. Kenapa nih diperhatiin sama pendeta itu gitu ya? Lalu Buhairah itu berkata kepada Muhammad dan Maisarah pada saat itu, sesungguhnya aku melihat tanda kenabian dalam diri pemuda ini, ke Muhammadnya pada saat itu. Ia akan membawa cahaya kebenaran dan menjadi utusan Allah yang terakhir. Kayak gitu. Nah, Maisarah yang mendengar itu akhirnya nggak sabar kan mau cerita sama tuannya, sama Khadijah. Nah, pada saat kepulangan diceritainlah itu semua kejadian dalam proses perdagangan, bahwa Nabi Muhammad itu keren dagangnya, Nabi Muhammad itu jujur, Nabi Muhammad itu punya akhlak yang baik, dan bahkan aku bertemu loh sama pendeta Buhairo di tengah jalan. Dia bilang kalau misalkan dalam diri Muhammad itu ada sisi kenabian. Nah, ketika mendengar itu
ketika udah punya mimpi gitu, aku akan bertemu dengan Nabi atau aku akan punya hubungan gitu ya dengan Nabi pada saat itu, atau Nabi akan datang ke rumahku dengan segala kekhawatirannya yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah pada saat mimpi itu terjadi, diceritain gini sama budaknya bahwa dia adalah Nabi yang terakhir. Udah kan langsung udah mah diceritain akhlaknya gimana, keuntungannya dapatnya besar, terus udah dari situ mulai melting. Aduh, kayaknya aku udah suka deh gitu ya. Aku udah mulai tertarik sama yang namanya Muhammad ini. Akhirnya bisa nggak sih kalau misalkan aku menikah dengan Muhammad itu? Lalu akhirnya mengajukan pernikahan kepada Nabi Muhammad. Yang pada saat itu, pada saat proses pengajuan pernikahan, ada perbedaan usia. Saat itu usia Khadijah 40 tahun. Jadi terakhir kali menikah itu dengan Abu Halah itu kurang lebih kan 30 tahun ya usia Khadijah pada saat itu. Nah, sekarang usianya pas mau menikah dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 40 tahun. Jadi sekitar 9 atau 10 tahunan menjanda baru Khadijah memutuskan untuk ingin menikah kembali yaitu dengan Muhammad. Nah, pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun. Selain dari perbedaan usia, ada juga perbedaan harta benda. Ya jelas, Ibunda Khadijah tuh sangat luar biasa kekayaannya gitu ya, 2/3 kota Mekah kekayaannya ada di Ibunda Khadijah. Sementara Nabi Muhammad kan diasuhnya sama pamannya, diasuh sama pamannya Abu Thalib, punya anak banyak. Kemudian ya karena alasan Nabi Muhammad belajar dagang adalah karena untuk membantu ekonomi dari pamannya tersebut ya, nggak miskin-miskin banget tapi nggak kayak sekayanya sekaya Ibnu Khadijah gitu ya, ada kesenjangan perbedaan harta benda di sana. Akhirnya Ibnu Khadijah memantapkan keinginannya untuk mengajukan diri menikah dengan Nabi Muhammad melalui Nafisah binti Munyah. Nafisah ini salah satu teman dekatnya dari Ibnu Khadijah untuk membantu menyampaikan. Ini salah satu cara ya. Kalau bagi para jomblo yang ada di sini suka atau tertarik dengan seseorang yang soleh, yang baik, terus ingin menyampaikan bahwa aku ingin menikah denganmu bukan secara langsung tapi melalui teman. Kayak gitu itu bisa dilakukan. Nah, ceritanya kayak gini. Nafisa ini datang ke Nabi Muhammad, terus bilang, wahai Muhammad, engkau adalah seorang orang yang jujur, amanah dan berakhlak mulia. Banyak orang di Mekah yang menghormatimu, gitu ya. Kenapa kamu nggak nikah? Gitu kata Nafisa ngobrol sama Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang sambil tersenyum, aku belum menikah karena aku tidak memiliki banyak harta. Aku ingin hidup sederhana dan tidak ingin memberatkan siapapun. Takutnya kalau misalkan sekarang hartanya belum siap, istrinya takutnya hidupnya kesusahan gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Terus Nafisahnya bilang, bagaimana jika ada seorang wanita yang terhormat dan mulia tertarik padamu? Apa engkau mau menikah dengannya? Seperti Khadijah mungkin gitu ya, kata Nafisah tuh. Terus kata Muhammad kan terheran-heran, bagaimana mungkin ia tertarik padaku, wahai Nafisah? Kan udah jauh banget, udah mah disuruh dagang gitu ya, ngedagangin barang-barangnya Khadijah. Tiba-tiba setelah proyek bisnis trip itu selesai, ditawarin, gimana kalau misalnya Khadijah tertarik padamu, kamu mau nikah nggak sama dia gitu ya? Ya bagaimana mungkin ya tertarik ya, dia bosku gitu ya secara nggak langsung. Kalau terus kata Nafisah ditanya lagi, jika begitu keadaannya bagaimana? Kamu mau nggak? Akhirnya Nabi Muhammad berenung sejenak, tampak rendah hati dan penuh hormat. Ya aku sangat menghormati beliau gitu ya. Dia adalah wanita terhormat, dia punya kekayaan, dia juga sangat dermawan. Tapi apakah engkau yakin, Nafisah, bahwa Khadijah ini mau sama aku gitu ya, kata Nabi Muhammad. Terus kata Nafisah, Khadijah itu telah memutuskan, wahai Muhammad, ia tidak mencari kekayaan, melainkan seseorang yang memiliki karakter yang baik seperti dirimu. Tinggal kamunya aja nih, mau nggak nikah sama Khadijah? Kayak gitu. Dan akhirnya Nabi Muhammad mengangguk dengan rasa hormat, jika Khadijah benar-benar ingin menikah denganku dan tertarik denganku gitu ya, aku akan memikirkannya dan berbicara kepada pamanku terlebih dahulu untuk meminta nasihat gitu ya. Aku sangat menghormatinya dan pengen pengen juga tapi nggak mau terburu-buru gitu ya. Akhirnya tidak lama kemudian lamaran Muhammad pun datang pada Khadijah. Jadi yang salah kaprah adalah ketika wanita yang melamar kepada laki, oh Ibunda Khadijah juga melamar Nabi Muhammad. Ya, secara nggak langsung sih memang seperti itu gitu ya. Ibunda Khadijah yang memiliki ketertarikan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Tapi prosesnya tetap laki-laki yang melamar kepada perempuan, laki-laki yang datang untuk meminta perempuan mau menikahinya atau tidak. Walaupun jadi kayak si perempuannya ngasih spill aja nih,
kamu kalau misalkan mau datang ke aku terima loh, aku udah tertarik kayak gitu. Kalau ternyata si laki-lakinya juga mau, ya udah tinggal lamar aja kayak gitu. Tapi kalau ternyata udah menyampaikan hal tersebut kayak Ibu Khadijah, tapi si laki-lakinya nggak tertarik sama kita, mungkin ya udah berarti memang bukan jodohnya. Seperti itu ya. Nah, kita udah sampai ke fase lamarannya. Lu jauh banget ya, belum sama konfliknya. Gak apa-apa ya, pelan-pelan. Nah, sampai ke acara pernikahannya Nabi Muhammad. Acara pernikahannya dilangsungkan sederhana. Mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu 20 ekor unta betina muda. Ada yang bilang 20 ekor betina berwarna merah yang pada saat itu unta adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling berharga di kota Mekah. Jadi kalau misalnya zaman sekarang bentuk kekayaan apa sih? Kayak Lamborghini gitu ya, atau Ferrari. Nah ini mah di kota Arab pada saat itu lambang kekayaan adalah unta. Semakin banyak unta betina muda gitu ya yang bisa beranak, yang bisa menghasilkan susu, berarti semakin kaya dia. Jadi ya Nabi Muhammad juga menikah dengan Khadijah sederhana. Lihat maharnya 20 ekor unta yang pada saat itu memang sangat luar biasa berharga. Wali pernikahan dari keduanya ada Amr bin Asad, ada Warokoh bin Nawfal yang teman diskusinya Ibunda Khadijah tadi. Dari sisi Nabi Muhammad ada pamannya Abu Thalib seperti itu. Dan hadiah pernikahan lainnya, jadi Nabi Muhammad dari sejak kecil, dari sejak bayi, kan ibunya Siti Aminah punya budak ya, namanya Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman itu pengasuhnya Rasulullah sampai nanti diasuh sama kakeknya, Ummu Aiman ikut. Ketika Rasulullah diasuh sama pamannya, Ummu Aiman ikut. Bahkan sama diasuh sama pamannya, Nabi Muhammad bilang, aku membebaskanmu, wahai Ummu Aiman, karena aku nggak bisa lagi ngasih apa-apa gitu ya, karena kondisiku juga kurang begitu baik dalam hal ekonomi. Kamu udah aku bebaskan, mangga aja mau pergi kemanapun gitu ya. Tapi karena Ummu Aiman udah ngasuh Rasulullah dari kecil, dia membersamai lahirannya Siti Aminah, terus tahu Rasulullah itu ditinggal Siti Aminah, ditinggal kakeknya dan sebagainya. Akhirnya Muaiman merasa keberatan dan pengen, ya udah aku nanti dibebasinnya pas kamu nikah aja. Akhirnya pada saat uh, Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, barulah Ummu Aiman dibebaskan. Bahkan dibebaskannya juga secara langsung sama Ibunda Khadijah. Tak apa Ummu Aiman, sekarang Rasulullah udah sama aku gitu ya. Ummu Aiman bebas aja kemana aja gitu ya, terserah. Dikasih sama Ibunda Khadijah itu beberapa harta, unta dikasih, kemudian hewan-hewan ternak dan kain yang berharga dari Ibunda Khadijah. Kayak udah jadi pengasuhnya dari kecil gitu ya, dikasih sama Ibunda Khadijah pada momen pernikahannya beliau. Juga pada saat momen pernikahannya membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin di seluruh kota Mekah pada saat itu. Jadi saat pernikahan Khadijah sama Nabi Muhammad, orang-orang miskin makan semuanya, makan yang enak semuanya dikasih sama mereka berdua. Itu adalah proses pernikahannya. Sekarang barulah kita masuk ke seni berumah tangganya. Dari awal sampai akhir kita masuk ke fase berumah tangganya kali ini. Yang pertama, sebelum kenabian. Kita bagi ya, ada sebelum kenabian, ada setelah kenabian bagaimana. Karena di fase Khadijah ini karena ada dua fase, kita harus bahas satu-satu. Kondisi rumah tangganya bagaimana? Yang setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sama Khadijah berjalan dengan penuh cinta dan keharmonisan yang baik. Keturunannya ada ya, ada Qasim, Zainab, pokoknya Fatimah, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Dia punya anak dari pernikahannya Ibnu Khadijah dengan Nabi Muhammad ini. Apakah nggak ada ujian? Tentu saja ada ujian. Maka dari itu kita tahu seni berumah tangga dari sini. Ujiannya apa? Dari sebelum Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Maksudnya punya anak laki-laki tapi selalu meninggal dalam keadaan masih bayi, masih kecil gitu ya, meninggal terus. Tersisa anak-anak perempuan aja. Diujinya apa? Kehilangan anak laki-laki, baru lahiran berapa bulan udah meninggal ya. Ada yang bertahan sampai hampir 1 tahun meninggal kayak gitu. Padahal pada saat itu dalam budaya Arab memiliki anak laki-laki itu dianggap sangat penting karena mereka diharapkan menjadi penerus. Kenapa bangsa Arab dulu tuh nggak suka sama anak perempuan? Ada anak perempuan, bahkan ada yang hidup-hidup, ada yang dibunuh sama orang tuanya sendiri karena anak perempuan merupakan aib bagi keluarga bangsa Arab pada masa itu. Anak perempuan dianggap nggak bisa apa-apa, anak perempuan dianggap nggak bisa meneruskan keturunan. Jadi kalau misalkan bin siapa ya perempuan tuh nggak bisa ya, meneruskan hal tersebut. Karena nanti bakal kalau ketika dia menikah dia akan meneruskan nasab dari suaminya kayak gitu. Nah pada saat itu diuji tuh
kehilangan anak laki-laki. Yang kedua, adanya tekanan sosial. Kenapa ada tekanan sosial, Teh? Karena masyarakat Quraisy memandang perbedaan usia antara Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang tidak lazim. Usia 40 tahun menikah dengan pemuda yang usia 25 tahun yang bener aja gitu ya. Sampai sekarang juga masih kayak gitu mungkin ya. Ketika ada seseorang yang menikah ke orang yang lebih tua tapi sangat panjang usianya, jaraknya, pasti ada aja tekanan dari sosial gitu ya. Entah itu yang ngomongin, yang mencibir dan sebagainya. Nah, di fase pernikahan Khadijah dengan Muhammad juga seperti itu. Juga ada bisikan tentang kesenjangan harta benda. Kok mau sih Khadijah nikah sama Muhammad, orang yang biasa-biasa itu gitu ya, yang hartanya nggak sebanyak Khadijah. Bahkan ada yang bilang kayak gini, ada beberapa pengusaha yang datang ke Khadijah selama fase janda itu ya, selama 9 tahun itu. Kenapa nggak ada yang diterima? Kenapa harus sama Muhammad nikahnya? Pasti ada aja ya omongan-omongan dari tetangga, salah satunya tekanan sosial yang diterima oleh rumah tangganya Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad. Juga ujian mental istri dan mental suami masing-masing. Ujian mental ada, tapi bukan berarti sakit mental ya. Ini adalah ujian mentalnya sebelum fase kenabian. Pada saat itu, menjelang fase kenabian, kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hiro tanpa bilang apa-apa. Setelah mungkin berdagang, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro. Setelah ada apa gitu ya, proses apa, datang ke Gua Hiro tanpa memberitahu ke Khadijah gitu ya. Ya tahu mah tahu ada di Gua Hiro, tapi perginya kapan, pulangnya kapan itu nggak tahu. Bahkan nggak dikasih kabar Ibunda Khadijah tuh. Kamu sampai kapan sih di Gua Hiro gitu? Apakah mau bertapa tulus di sana gitu? Nggak dikasih tahu sama sekali. Bayangin, suami kita pergi ke satu tempat, kita tahu tempatnya itu, tapi nggak ngasih tahu kapan pulangnya, dan kita nggak tahu di sana ngapain aja. Coba, itu ujian mental banget, banget sama istri kan. Istri tuh pengen tahu banget suami ada di mana, gitu lagi apa, apalagi zaman sekarang aduh selingkuh atau enggak dan sebagainya. Khadijah pada saat itu nggak dikasih tahu kapan pulangnya. Kadang bisa beberapa hari, kadang bisa sepekan gak pulang-pulang ya sama Nabi Muhammad. Teh kok Nabi Muhammad gitu sih, kok tega ninggalin istrinya sih dan lain sebagainya. Lihat dulu, kenapa Nabi Muhammad harus ke Gua Hiro? Kenapa Nabi Muhammad harus ke Gua Hiro? Yang pertama, Gua Hiro itu jaraknya 3 sampai 4 kilometer dari kota Mekah pada saat itu. Karena Rasulullah merasa gelisah. Gelisah karena apa? Karena penyembahan berhala yang semakin menjadi, lihat orang yang wow, bahkan di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu penuh sama patung-patung. Patung-patung sesembahan keluarga inilah, patung-patung sesembahan dia dan lain sebagainya, banyak banget, penuh banget Makkah, Ka'bah pada saat itu dengan berhala. Karena udah nggak nyaman gitu ya di hati Rasulullah, aduh kok begini amat ya orang gitu ya nyembah ke patung. Juga ada kesenjangan sosial yang makin terasa karena banyaknya riba di sana. Jadi rentenir tuh pada menjamur. Terus orang-orang tuh kayak kalau misalkan di beberapa riwayat dijelaskan bahwa kondisinya tuh sama kayak orang-orang yang senang berjudi. Mereka berkumpul di satu tempat sambil mabuk, sambil berzina, dan sambil mendengarkan musik. Maka dari itu, kalau ada yang bilang musik haram dan sebagainya gitu, itu kisah salah satu sirohnya tuh dari situ gitu ya. Mereka berkumpul mendengarkan musik sambil judi, sambil berzina gitu ya, dan sebagainya di sana. Kalau misalkan sekarang, zaman sekarang mungkin salah satunya clubbing ya, dengarkan musik iya, joget-joget iya gitu ya. Kadang judi juga di sana, walau alam. Pokoknya kondisi jahiliyah pada saat itu seperti itu kurang lebihnya. Juga kesenjangan sosial, ada orang-orang yang bahkan kelaparan gak bisa makan sama sekali gitu ya, tapi ada juga orang yang ya begitulah kondisinya sangat carut marut nggak jelas. Ya salah satunya itu di hati Rasulullah sudah nggak tenang. Kok aku melihat kondisi seperti ini ya tiap hari gitu ya, pengen cari ketenangan di mana ya? Pernah nggak kita ngerasa hati kita tuh rasanya sedih, atau hati kita tuh rasanya pengen marah atau nggak jelas gitu ya apa yang dirasakan? Pengennya kan diem gitu ya di tempat yang adem, yang nggak bisa diganggu orang. Salah satunya adalah Gua Hiro. Pergilah Rasulullah ke Gua Hiro. Juga pergi ke Gua Hiro untuk mencari ketenangan batin, dan secara nggak langsung Allah sedang mempersiapkannya dalam sisi spiritual kenabian dan menjauhkan diri Rasulullah dari kehidupan jahiliyah bangsa Arab pada saat itu. Kan ini udah mau masuk ke fase penurunan wahyu pertama. Jadi kayak ada rasa gundah gulana gitu ya dalam diri Rasulullah. Apa yang dilakukan Khadijah pada saat itu?
Udah mah nggak dikasih tahu perasaan suaminya kayak gimana, udah mah nggak dikasih tahu pulangnya kapan ke rumah gitu ya. Udah nggak cerita apa-apa sama kita sebagai istrinya. Yang dilakukan oleh Khadijah adalah memberikan dukungan penuh. Bahkan sampai pada saat Rasulullah pulang ke rumah, nggak ditanya tuh, kamu kok baru pulang jam segini, atau kamu kok baru pulang hari ini, kemana aja loh. Nggak kayak gitu. Tapi ya udah, kalau misalkan abang masih butuh waktu di Gua Hiro, mangga gitu ya. Kalau misalkan masnya masih perlu buat menyendiri, aku yakin kok gitu ya. Nanti juga dapat jawabannya di sana, mangga gitu ya. Kayak gitu dukungan Ibunda Khadijah tuh. Padahal kan di sisi lain Ibunda Khadijah tuh kan tegas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengirimkan makanan dan bekal. Masih perhatian, aduh suamiku makan nggak ya di sana. Bahkan jaraknya berapa teman-teman? 3 sampai 4 kilometer. Pada saat itu belum ada mobil, belum ada angkot, naik unta. Ibunda Khadijah naik unta bawa bekal, kadang-kadang dikisahkan bahwa anaknya yang udah sanggup diajak naik ke Gua Hiro buat ngasih bapaknya atau ngasih suaminya untuk makanan. Bang udah makan belum? Khadijah hanya nggak banyak omong, nggak banyak nanya, nganterin makanan sama Rasulullah, terus pulang lagi bawa makanan kosong, bawa rantang kosong, dia bawa tempat makanan kosong. Besoknya sama lagi, kalau misalkan Nabi Muhammadnya belum pulang, balik lagi bawa yang kosong, simpan makanan yang berisi, terus menerus seperti itu. Kan ada yang bilang, oh, fase sebelum kenabian ini ada yang bilang 3 sampai 6 bulan gitu ya. Seperti itu terus menerus setiap hari bolak balik 3 sampai 4 kilometer nganterin makanan, nggak dikasih tahu kamu tuh lagi apa di gua gitu ya. Nggak ada kerjaan banget sih dia di sini, tapi kayak gitu ya. Itulah salah satu dukungan Ibnu Khadijah sama Nabi Muhammad. Dan yang mengelola urusan rumah tangga pada saat itu adalah Ibnu Khadijah. Tapi apakah Nabi Muhammad pada saat itu nggak nafkahin gitu ya? Nabi Muhammad itu tetap nafkahin, udah dagang. Bedanya tuh udah dagang, misalkan udah dagang, beliau tuh kadang-kadang ya pulang beberapa saat ngasih uang, ngasih hasil gitu ya ke Ibnu Khadijah. Tapi nanti ada waktu di mana ya pulang lagi ke Gua Hiro, nggak pulang beberapa hari ya kayak gitu. Gitu tetap tetap nafkahin, tetap ngasuh anak gitu ya, main sama anak, tapi karena butuh kedamaian batin ya, mau diangkat jadi nabi, jadi akhirnya diem di Gua Hiro kayak gitu. Tapi dukungan dari Ibunda Khadijah sangat luar biasa di fase ini, juga menjaga ketenangan dan memberikan ketenangan batin sama suaminya. Nggak dikasih tekanan tuh suaminya, kamu kenapa nggak pulang, nggak tidur aja di dalam gua gitu, nggak usah pulang-pulang loh gitu, diem diem aja di dalam gua, kenapa nggak nikahin aku dan sebagainya, nggak kayak gitu. Tapi ngasih waktu, ya udah kalau misalkan kamu butuh waktu di gua mangga aja gitu ya, dan sebagainya. Tapi harus kita perhatiin suaminya bener gitu. Jangan oh kata Teh Iqbal ngasih dukungan, suami nggak pulang 3 hari nggak ada kabar, oh tetap husnuzon aja, nanti suaminya kayak gimana gitu ya. Ini kan beda, suaminya Rasulullah gitu ya, bukan suami-suami zaman sekarang. Nah, kita masuk ke fase wahyu pertama. Wahyu pertama itu ketika Rasulullah ketemu, dipeluk sama malaikat Jibril, tahu kan ya prosesnya, dipeluk sama malaikat Jibril, ditampakkan apa wujud aslinya malaikat Jibril, sampai gemetar badannya, keringat dingin gitu, ngelihat wujud asli. Jadi malaikat Jibril yang bahkan satu sayapnya aja untuk udah menutupi seluruh langit. Kayak gitu datang, pulang-pulang, tiba-tiba pulang sambil berlari, keringat dingin, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah. Khadijah tuh nggak nanya, lo kenapa sih gitu ya, datang-datang minta selimutin, nggak kayak gitu, tapi langsung, ya udah sini aku selimutin gitu ya, ditidurin, atau didudukin, disenderin punggungnya, diselimutin. Terus sambil gemetar, sambil keringat dingin, Rasulullah tuh cerita, aku tadi didatangi oleh mengaku seseorang malaikat gitu dan sebagainya, dikisahkan. Terus untuk menenangkannya, Ibnu Khadijah bilang, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu gitu ya. Kamu ini adalah orang yang baik, orang yang senang menjalin silaturahmi. Pokoknya ditenangin aja suaminya yang pada saat itu lagi gelisah, bukan ditanyain, kamu teh kenapa pulang-pulang kondisinya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Ibaratnya suami lagi habis pulang kerja, terus pulang kerjanya telat dalam kondisi yang nggak begitu prima, kita tanyain kenapa bagaimana, nggak kayak gitu, tapi ditenangin ya, kamu kayak gini-gini nih gitu lah kurang lebihnya. Nah setelah fase menjadi nabi, ada ujiannya teh, ada ujian rumah tangganya, tekanan sosial juga dari kaum Quraisy. Kalau dulu mah tekanan sosialnya adalah dari perbedaan usia dan perbedaan harta, sekarang adalah karena telah membawa agama baru. Lo gila ya, suami ngaku-ngaku nabi dan sebagainya kayak gitu, ada tekanannya dari orang-orang sekitar.
Yang selanjutnya perlawanan dari keluarga besar, kan ini dakwah sembunyi ya, masih ke keluarga gitu ya, masih ke ini. Ada juga beberapa keluarga yang nggak mau beriman sama Nabi, malah dihujat, terutama kan dari pamannya Nabi sendiri ya, Abu Lahab, malah kayak gitu ya, diajak beriman nggak mau. Lalu juga mengorbankan materi untuk dakwah, karena kan untuk misalkan ngajakin orang nih ke agama kita kan sembunyi-sembunyi biasanya dilakukan di dalam rumahnya Nabi Muhammad. Kan harus ada susuguhan gitu ya, ada makanan dan lain sebagainya, ada operasional dan lain sebagainya, itu didukung oleh Ibunda Khadijah dari hasil bisnisnya yang berjaya itu. Lalu rumahnya Nabi Muhammad sama Ibunda Khadijah itu selalu ramai dan berisik karena Rasulullah seringkali berdakwah di rumah. Pada waktu dakwah sembunyi yang dioptimalkan dakwahnya adalah di dalam rumah. Maka dari itu ada sunnahnya dalam membangun rumah ya. Jadi rumah Ibunda Khadijah sama Nabi Muhammad dulu itu ada sekatnya. Kalaupun ada tamu gitu ya, tamu itu cuma di bagian depan, ada kamar mandinya di bagian depan gitu ya, ada ruang-ruangan untuk berkumpulnya di di depan. Jadi kalau si tamu datang ya cukup di bagian depan aja, nggak masuk ke bagian dalam gitu ya, nggak melihat Ibunda Khadijah lagi apa, kemudian kondisi anak-anaknya bagaimana, kondisi dalam rumahnya bagaimana, tersembunyi. Jadi ada sekatnya, kayak misalkan ruang tamu tapi disediakan kamar mandi gitu ya, disediakan apa, jadi kebutuhan tamu ya udah cukup di depan aja, nggak harus masuk ke dalam rumah sehingga seluruh rumah nampak gitu. Kayak gitu, itu juga termasuk sunnah membangun rumah ya, ada sekat gitu kalau bisa di antara untuk tamu dan untuk kita ya. Kalau mau misalkan terasnya khusus tamu gitu, teras diubah disulap menjadi khusus tamu, nggak perlu masuk ke rumah ya, terserah itu mah ya, gimana desainnya. Nah, makanya malaikat Jibril pernah memberikan kabar bahwa kabarkan kepada Khadijah bahwa dia akan memiliki rumah di surga yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya. Karena yang ngurusin, yang ngebantuin dakwah sembunyi pada saat itu adalah Ibunda Khadijah pada saat itu. Kebayang nggak dakwahnya di rumah, harus ngurusin anak, terus harusnya bikin apa, suplai makanan juga gitu ya, harus nyuguhin tamu-tamu yang datang dalam keperluan suaminya tersebut. Apa ya, sesibuk itu Ibunda Khadijah, dan mungkin rumahnya seberisik itu sampai Allah tuh kasih tahu, kamu nanti punya rumah yang gak akan berisik loh di surga. Sedih nggak? Sedih banget ya, dihibur sama Allah langsung dalam kondisi seperti itu. Nah, kita masuk ke dakwah yang terbuka atau terang-terangan. Apa ujian rumah tangannya? Ujian rumah tangannya adalah khawatir terhadap keselamatan suaminya. Karena pada saat dakwah terang-terangan sudah ada rencana untuk membunuh Rasulullah dari beberapa golongan. Ekonominya habis terkuras saat peristiwa boykot. Jadi dalam proses dakwah terang-terangan ini, kaum kafir Quraisy yang nggak mau beriman, menganggap Rasulullah gila, melakukan boykot. Jadi boykot tuh nggak boykot tuh ada tiga ya, nggak boleh nikah sama orang Muslim, nggak boleh beli dagangan orang Muslim, dan nggak boleh apa ya, kayak mempererat tali saudara gitu ya, entah itu ngobrol, entah itu ngasih makanan ke orang orang Muslim. Jadi kalau orang Muslim kelaparan ya udah nggak usah dibantuin, kamu nggak usah ngasih makanan, kamu nggak usah apapun itu yang berkaitan dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Dan aturan itu disimpan di depan atau di dinding di dinding Ka'bah pada saat itu. Jadi kayak petinggi Quraisy yang gedek banget sama dakwahnya Rasulullah itu nempel peraturan. Siapapun yang melanggar peraturan ini berarti kalian masuk ke orang Muslim dan kalian akan dibunuh. Jadi orang-orang di sana tuh gak berani untuk melanggar hal itu. Terjadilah peristiwa boykot. Boykot itu diriwayatkan 3 sampai 4 tahun ya terjadinya. Jadi selama itu nggak ada yang mau nikah sama orang Muslim, nggak ada yang beli dagangannya orang Muslim, dan juga nggak ada yang bantuin mereka. Dari mana orang Muslim di Jazirah Arab itu bertahan? Dari hartanya Ibunda Khadijah semua, makannya, kesehatannya, semuanya disuplai sama Ibunda Khadijah. Jadi ekonominya terkuras habis di mana? Di sini, di peristiwa boykot. Bahkan sampai harta Ibunda Khadijah itu udah nggak tahu lagi gitu ya. Aduh, aku harus cari dari mana lagi, karena ada satu momen di mana saat salah seorang sahabat nemu kulit unta kering di jalan, terus bawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku punya kulit unta kering nih, boleh nggak aku makan? Halal nggak aku makan? Kata Rasulullah tuh, boleh, kamu makan aja, kamu makan aja. Akhirnya sama sahabat pada saat itu direndam sampai 3 hari 3 malam si kulit unta yang kering itu sampai mengembang. Kalau kulit direndam sama air mengembang. Setelah mengembang dipotong-potong kecil,
direbus, dibumbuin sedikit, jadilah sup. Dan sup itu dimakan oleh seluruh kaum muslim, teman-teman. Pada saat itu kaum muslim sangat terkuras ekonominya, dan yang ngebantu tuh Ibunda Khadijah pada saat itu, kayak gitu. Juga yang selanjutnya, kehilangan orang yang dicintai. Setelah proses boikotnya udah selesai, ada sebagian dari kaum kafir Quraisy yang nggak mau meneruskan peristiwa boikot ini. Akhirnya diberhentikanlah peristiwa tersebut dan kehilangan nyawa pamannya. Pamannya meninggal dunia di sana, dan akhirnya Ibunda Khadijah diuji kesehatannya di sana dan meninggal dunia. Ibunda Khadijah meninggal dunia beberapa saat setelah peristiwa boikot berlangsung, seperti itu. Juga ada pesan terakhir dari Ibunda Khadijah, "Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti kepadamu." Terus Nabi Muhammad bilang lagi, "Dahulu engkau adalah seorang wanita yang mulia dan bangsawan. Kini engkau dihina oleh orang lain, padahal dulu sangat dikagumi gitu ya. Terus semua orang menjauhimu, padahal dulu engkau dihormati. Kekayaanmu habis gitu ya untuk Islam. Apakah engkau menyesal karena telah bersuamikan aku Muhammad?" Gitu ya, kata Nabi Muhammad pada saat itu. Terus kata Ibunda Khadijah, "Wahai suamiku dan Nabi Allah gitu ya, bukan itu yang aku tangisin hari ini gitu ya, dan aku tangisin saat ini. Kemuliaan dan kekayaan yang saya miliki itu akan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang aku nggak punya apa-apa, tetapi kamu gitu ya, suamiku akan meneruskan perjuangan agama ini. Seandainya aku mati sekarang nih, ini pas saat-saat terakhir ya, lagi sakratul maut. Seandainya aku mati saat ini, tapi perjuangan kamu buat dakwah belum selesai, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan menyeberangi sungai dan lautan." Buat apa? Ya intinya, kalau kamu masih dakwah, tapi aku udah meninggal dunia, terus kamu harus dakwahnya ngelewatin sungai atau lautan, kamu nggak nemu perahu buat itu, gali kuburanku aja ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku untuk kamu jadikan sebagai perahu. Kayak gitu. Itu adalah pesan terakhir dari Ibunda Khadijah. Setelah menyampaikan ini, Ibunda Khadijah berbisik kepada Fatimah, "Fatimah, boleh nggak minta kain ihram gitu ya? Kan ada momennya di mana Rasulullah pernah berhaji gitu ya. Minta kain ihramnya Nabi Muhammad buat dijadikan kain kafanku." Jadi Ibunda Khadijah dimakamkan dengan kain ihramnya Rasulullah pada saat. Bagaimana teh, dari tadi kan dijelaskan peran istri begini, kalau peran suami gimana? Ya selama khususnya dalam materi pertama ini, peran Rasulullah itu fokusnya hanya kepada kenabian, teman-teman. Jadi nggak ada bahasan bagaimana cara menangani istri yang lagi tantrum, bagaimana yang cara menangani istri yang lagi cemburu harus gimana dan sebagainya, itu nggak ada di fase pernikahan dengan Khadijah. Karena fokus Rasulullah adalah pada persiapan penerimaan wahyu pertama, fokusnya ke sana. Terus tetap menyediakan nafkah juga pada saat itu ya, walaupun lagi galau-galaunya Rasulullah pada saat itu, ya tetap menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, dan tetap berdagang walaupun hatinya sedang gundah, ya tetap prosesnya sih bertanggung jawab ya kepada keluarga, tapi riwayatnya itu nggak gitu banyak tentang bagaimana Rasulullah itu menangani istri, berbagai macam apa ya, kelakuan istri gitu ya. Ya nanti dikisahkan di rumah tangga yang lainnya, karena fokusnya sama Khadijah adalah fase ini, fase menerima wahyu. Kebayang nggak kalau misalkan Rasulullah pada fase ini tapi dapatnya istri yang lain, yang penuh drama, penuh dengan ya salah satu gimana gitu ya, istri-istrinya yang sering tantrum dan lain sebagainya, yang nggak tegas, yang nggak punya tujuan hidup gitu dan lain sebagainya, mungkin Rasulullah akan kesusahan. Tapi karena qadarullahnya dapat istrinya, alhamdulillahnya Khadijah pada saat ini, dan memang Allah pantaskan gitu ya momennya, sehingga Rasulullah pas fase kenabian menerima wahyu dapatnya Khadijah yang nggak banyak drama kayak kita gitu ya. Yang udah gitu ya, Khadijah mau Masya Allah. Hikmah dari kisah rumah tangganya, seni dalam rumah tangga kali ini, dari pernikahan Nabi Muhammad sama Khadijah, kita dapat belajar tentang cinta sejati
yang dilandasi oleh keimanan, kesetiaan, dan pengorbanan. Mereka tuh nggak hanya menjalani kehidupan sebagai suami istri, tapi juga sebagai sahabat, sebagai rekan seperjuangan hidup gitu ya, intinya seperjuangan hidup. Ya kamu mau kemana aku ikutin gitu ya, kata Ibu Khadijah tuh. Salah satu hal yang bisa istri terapkan, se-independent woman apapun seorang istri, prinsip hidupnya sekuat apapun, tetap taat sama suami kalau suaminya memang soleh gitu ya. Itu sih salah satunya. Lalu tipe seperti apa? Tipe istri seperti apa Khadijah itu? Ya dia adalah independent woman gitu ya. Dia kaya, dia punya kehormatan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu ya. Namun tetap berbakti pada keluarganya. Dia membaktikan diri pada anaknya, dia membaktikan diri pada suaminya. Walaupun ada budak yang membantunya gitu ya, dalam urusan segala hal, tapi khusus kebutuhan anak dan suami, Khadijah yang turun tangan langsung. Jadi walaupun ada budak buat beres-beres rumah, buat ngasuh anak dan sebagainya, khusus untuk pendidikan anak dan kebutuhan suami, Khadijah lah yang turun tangan sendiri. Nggak dibantuin sama siapapun walaupun punya budak. Jadi budaknya cuman, yaudah Mbak beresin rumah ya, nyapu ngepel gitu misalkan. Atau yaudah Mbak cuci piring, kayak gitu lah. Tapi untuk anak sama suami, Ibunda Khadijah itu nggak mendelegasikannya sama siapa. Ngasuh anak sama orang lain enggak ya, sama Ibunda Khadijah sendiri kayak gitu. Dan ia adalah seorang istri yang memiliki pemikiran yang luas, yang tegas, berdaya bagi orang-orang sekitar, dan menerima keadaan suaminya dengan lapang dada ya. Tipe rumah tangga seperti apa yang dijalani oleh mereka? Ya mereka saling setia satu sama lain dan saling mendukung apapun kondisinya. Kehidupan pernikahan manusia yang sudah sama-sama matang. Khadijahnya sudah matang, Nabi Muhammadnya sudah matang, dengan dirinya masing-masing sudah selesai, sehingga istri yang bisa mendorong suaminya untuk maju dan menerima apapun keadaannya. Tipe seperti ini rumah tangga yang dijalani oleh mereka. Diakhiri dengan tips bagi suami istri masa kini, ya kalian harus saling mendukung dalam kebaikan. Ya kalau misalnya satu sama punya niat baik, dukung satu sama lain, berkomunikasilah dengan lembut. Kalau misalkan ternyata si suaminya perlu ada apa gitu ya, perlu apa, sampaikan pada istri. Istri juga jangan menuntut banyak dari suami karena mereka juga jarang bercerita kepada kita. Tetap bersama dalam ujian. Kalau misalkan ujiannya memang seberat itu, tapi suaminya soleh, bertahan. Tapi kalau misalkan ujiannya datang dari suami sendiri, itu beda cerita. Kayak gitu ya. Dan jaga kesederhanaan. Sekaya apapun dirimu, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh keluargamu, tetaplah sederhana. Itu ya, yang dicontohkan oleh Khadijah dan Nabi Muhammad. Sekaya apapun itu ya tetap bantu orang-orang sekitar lah gitu ya. Jangan mementingkan urusan keluarga sendiri. Khadijah itu bukan hanya istri, dia adalah sahabat, pendukung, dan kekuatan di balik perjuangannya Rasulullah. Juga di balik perjuangan besar dari Rasulullah itu ada cinta dan dukungan tanpa syarat dari istrinya. Khadijah mengajarkan kepada kita bahwa cinta yang sejati adalah yang mendukung dalam kebenaran, berdiri teguh di sisi pasangan meski dunia menentang. Seperti itu. Sekian materi hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ya. Bisa raise hand atau di kolom chat.